Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Manusia, kata Allah, apakah kalian mengira aku menciptakan kalian itu sedang bermain-main? Dan apakah kalian menyangka amal dan perbuatan kalian tidak sedang dilihat oleh Allah? Dan kalian apakah tidak pernah berpikir setelah hidup akan ada kematian, kembali pulang menghadap Allah, harus mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu? Seteti laki bertanggung jawab, yang jadi istri juga harus bertanggung jawab, yang jadi kiai harus tanggung jawab, yang jadi pemimpin harus tanggung jawab. Semuanya harus bertanggung jawab kepada Allah, karena tidak ada satu perkara di dunia ini, bahkan daun yang jatuh, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Daun yang jatuh itu, Pak, menit keberapa, detik keberapa, semuanya dicatat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh dari tempatnya itu, dari ranting, dari dahan, melainkan Allah sudah mencatat dengan sebaik-baiknya. Itu daun. Bagaimana dengan hidup kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, al-wahidul ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, para ustaz, para imam dan takmir masjid Babus Salam, Desa Parit Madura, Desa Madusari, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sebab turunnya rahmat dan ampunan Allah terhadap seorang hamba mukmin adalah ketika dia masih mau berkumpul di dalam kebaikan. Semoga kelak kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang hadir pada pagi hari yang mulia ini, semoga kelak kita dapat bersama baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Dan alangkah meruginya jika dalam hidup dan kehidupannya, ketika Allah memberikan waktu dan kesempatan yang begitu luas dan besar dalam hidupnya, tetapi ternyata dia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Dan salah satu bentuk syukur yang paling mudah adalah ketika dia mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon izin matur ngapunten nyoon pangaporah. Ini ceramahnya pakai bahasa apa ini? Madura ki? Campur. Oh, banyak Madura nih gitu. Beni banyak pola nempuk ki. Campur saus ki. Campur saus, takutnya adik-adik yang masih kecil ini dari Pondok Pesantren Al-Hasaniyah. Ya, ada ini nampaknya banyak yang tak paham bahasa Madura ya, Sidi, ya Ustadz ya. Ustadz paham bahasa Madura? Paham. Oh, mau tak paham abini Madura koi. Kiai Munawir, terima kasih
sudah bisa hadir bersama kita pagi hari ini. Kalau ada orang bertanya, kenapa harus kumpul di masjid? Kalau ada orang mengeluhkan, kenapa susah-susah mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Bukankah Nabi tidak melakukan itu? Sesungguhnya kita ini dikumpulkan oleh Allah karena Allah menginginkan kebaikan di antara kita. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik terhadap seseorang, maka niscaya Allah jadikan orang itu faqih dalam beragama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syarah Fathul Bari Sahih Bukhari, ketika memaknai kata faqih, adalah orang yang faham tentang ilmu agama. Maka sesungguhnya kita dikumpulkan oleh Allah karena kita ini biar jadi orang salih. Sebelum jadi orang salih, Allah jadikan dia orang yang faham dulu tentang agama itu sendiri. Tidak salah jika kemudian anak-anak kita dikirim ke pondok pesantren, dikirim ke madrasah, ibu-ibu datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ta'lim, berangkat dari rumah dengan niat yang sama, li thalabil ilm, untuk menuntut ilmu Allah. Mau seperti apapun kondisi dan keadaan kita, tetap berangkat. Yakin hari ini adalah akhir pekan, kata orang Indonesia. Hari Ahad. Hari Ahad itu berubah tahun 83 menjadi Minggu, Pak. Ya nggak tahu alasan-alasannya kalender kita, Ahad diganti Minggu. Wallahu alam. Tetapi sesungguhnya saya yakin ibu-ibu juga banyak kegiatan di rumah. Bapak-bapak di rumah kalau hari Ahad ini ada kegiatan apa, Pak? Kenapa? Pangnapang. Oh, mun pangnapang bagi kula Pak ada, Pak, oneng, Pak. Lah bersyukurlah kita kepada Allah, hari ini, siang ini, pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Babus Salam. Semoga Masjid Babus Salam ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tidak ada di antara kita ini yang berbohong kepada Allah, sebab Allah melalui malaikat sudah memberikan kitabnya masing-masing, catatan amal kita dari mulai lahir sampai akil balik dan hari ini dan kemudian mati. Buku catatan amalnya diberikan masing-masing. Yang jadi kiai dikirimi kitabnya, yang jadi ustadz dikirimi kitabnya, yang jadi petani biasa dapat kitabnya masing-masing. Apa kata malaikat? Iqra kitabak, baca kitab catatan amal perbuatanmu wahai fulan bin fulan. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri yang menjadi saksi terhadap perbuatanmu sendiri. Yang sholat ada catatannya, yang enggak sholat gara-gara sawit ada. Ini banyak petani sawit, Pak. Banyak petani sawit. Yang lupa sholat asar gara-gara kerja kemudian lupa sholat ada catatannya. Yang terbangun malam hari sholat dan sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, catatannya ada. Keburukan-keburukannya ada semua. Lengkap kata Allah, Iqra kitabak, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup diri kalian yang menjadi saksi amal perbuatan kalian sendiri. Ini catatannya, baca sendiri kata Allah. Maka semoga kita yang hadir pagi ini, saat ini juga dicatat dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman dan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Cak Madura Sawaski. Paham enggak bahasa Madura? Hah? Oh tak paham.
Bahasa Madura itu bahasa paling unik di dunia, Pak. Benar. Bahasa paling unik di dunia itu saya lihat itu bahasa Madura itu, Pak. Saya itu kalau ceramah biasanya pakai 5 bahasa, Pak. Ditambah 2 bahasa internasional. Saya kadang bahasa Madura karena kuliah itu banyak bola nih. Kalek Faris nika kita lo popo sarang kuliah. Bahasa sarang bahasa popo. Ini kak Yojong bener mau jadi. Saya tak pati ganteng kisah menjadi kuliah kisah. Ini kak Alek nika. Insya Allah banyak bola kan nih. Biasa saya pakai bahasa Jawa. Yang Jawa ada nggak Pak? Beri coba nih gitu. Tamang gigi. Kadang bahasa Sunda saya Pak. Karena istri saya juga orang Sunda. Saya sempat ngaji di Jawa Barat, ngaji di Jawa Tengah. Saya kadang bahasa Melayu dan kalau ke Sumatera saya pakai bahasa Padang Pak. Kalau saya diundang ke luar negeri, saya hanya pakai 2 bahasa. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Mau, santri mau. Kalau di Al-Hasani pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Hah? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bila qatil Arabiyah ini, ayo. Injilizi, fahimtum? Maduri. Wah. Padahal bahasa paling gampang jangan Madura, Pak. Cuma ada yang rumit. Kata jatuh di bahasa Madura bisa 27 kali perubahan, Pak. Tergantung dari mana jatuh dan posisi jatuh. Coba kalau bahasa Indonesia, ya jatuh ya jatuh. Jatuh bahasa Maduranan apa? Hah? Jatuh bahasa Maduranan apa? Tergantung. Tergantung dari mana jatuh dan posisi jatuh. Jatuh dari atas bahasa Maduranya keker. Jatuh ke dalam parit bahasa Maduranya tajapur. Loba boleh. Jatuh ke dalam lubang telopuk. Jatuh karena tersangkut terkait, tersangsang, tersandung. Jatuh posisi badan terlentang, hentang. Jatuh dengan posisi telungkup, curungap. Jatuh dengan posisi berguling-guling, agelundir luhuluan. Jatuh posisi nggak bisa nafas, talkah. Jatuh nggak bangun-bangun, bengkak Pak. Enggak, saya ini cuma ngingetin ke anak-anak Madura ini Pak. Boleh kalian belajar bahasa apapun, tapi jangan lupa bahasa asalmu. Saya dididik di pondok pesantren sama, susah, lama. Ini udah berapa tahun di pondok? Nah, yang paling kecil ini udah berapa tahun di pondok? Hah? Ngarata sarapan lecare. Mari sarapan. Udah sarapan belum? Saya tanya ke sebelah kaki saya maksud. Oh kita sarapan. Siapa ki panitia nih serele jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya udah saya campur pakai bahasa Madura mawon nggih. Bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, kali bahasa Padang. Pun. Jadi begini. Kenapa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang wafatnya Rasulullah mengingatkan satu hal saja, Pak. Ummati, ummati, ummati as-salat. Umatku, 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 salat. Jangan lupakan salat. Karena salat menentukan hidup kita di dunia dan salat kita menentukan langkah kita di akhirat. Mau sesusah apapun, sesulit apapun keadaanmu, jangan lupa salatmu. Salat kita tidak lama dan tidak panjang. Paling lama salat kita antara 5 menit sampai 10 menit. Sementara banyak waktu yang kita habiskan dari 24 jam itu banyak yang percuma dan sia-sia.
Kenapa kita begitu berat datang untuk salat padahal Allah memanggil kita? Allah memanggil kita dengan rahmat dan kasih sayang. Allah memanggil kita dengan ampunannya. Tapi kemudian kita lupa dan lalai kepada panggilan Allah. Apakah kita tidak berpikir, jangan-jangan azan duhur yang sekarang adalah azan duhur yang terakhir untuk hidup saya? Apakah kita menyangka bahwa besok asar dan duhur kita masih hidup? Apakah ketika azan maghrib datang kita tidak pernah berpikir, jangan-jangan ini azan dan salat maghribku yang terakhir? Kenapa susah untuk salat isya? Karena besok tidak ada jaminan kalau kita isya berikutnya bisa salat. Sementara salat kita itu yang menentukan masa depan kita di akhirat, bukan masa depan di dunia semata, Pak. Saya hanya mengingatkan kepada diri saya sendiri yang suka lalai, bukan kepada saudara. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa salat saya menentukan iman saya kepada Allah, salat saya menentukan langkah saya di akhirat. Ada segolongan manusia yang berada di dalam neraka, ditanya oleh malaikat penjaga neraka, masalakakum fi saqar? Malaikat bertanya, hei fulan bin fulan, apa yang menyebabkan kalian celaka di neraka Saqar ini? Dijawab oleh mereka, lam nakun minal musallin. Kami malaikat dulu waktu hidup malas salat malaikat. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak, sibuk dengan orang lain, sampai kami lupa bahwa sesungguhnya kami wajib sholat malaikat. Sederhana, Pak. Coba, ini desa Madusari ini sudah termasuk pinggiran kota sudah. Hati-hati kalau sudah disebut pinggiran kota, karena tak lama lagi bakal jadi kota. Kalau sudah jadi kota, peradaban manusianya beda. Saya tinggal di Siantan, Pak. 10 tahun yang lalu Siantan biasa-biasa saja. Tapi hari ini Siantan menghadapi problem besar. Ustadz, nanti kalau jalan-jalan ke Siantan, di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak kafe-kafe berdiri. Berdirinya kafe berarti secara ekonomi masyarakatnya lebih baik. Tetapi sesungguhnya disitulah tantangan besarnya. Kenapa? Banyak anak-anak yang sebesar ini sudah tidak lagi di masjid dan di surau, yang ada malah di kafe. Waktu zuhur lewat, asar apalagi, maghrib nggak sempat, isya nggak pulang, pulangnya subuh, itu pun ngantuk. Apakah itu nggak bahaya, tak? Bahaya, Pak. Tidak bahaya, tak? Bahaya, Pak. Bahayanya di mana? Pertarungan iman. Baru-baru ini saya protes. Terlepas dari persoalan ekonomi, sekarang sudah banyak berdiri rumah-rumah biliar. Alasannya olahraga, tapi yakin ujungnya ada perjudian. Sekarang saja, Pak. Saya ini cerita apa adanya, Pak. Saya cerita apa adanya saja, tidak perlu ditutup-tutupin. Sekarang mohon maaf, zaman dulu, zaman lambe, pengapora, mbak menjadi tretan mau nalaku ajudi cuma yang ternyambung, Mak. Jauh saya entarin, Mak. Thank you deh. Lambo. Pulangi beda deh. Gula tunging ketretan. Makin sekarang nggak usah datang ke tempat judi, judinya yang datang sendiri, Pak. Anak-anak yang pegang HP pasti tahu namanya permainan judi slot itu. Pengguna judi slot di Indonesia 3,2 juta orang, Pak. Bahaya. Kenapa disebut bahaya? Karena yang pegang HP anak-anak. Maka sering saya sampaikan ke masyarakat, Pak, hati-hati, Pak. Zaman ini pun akhir, Pak. Zaman sudah mendekati akhir kematian. Akhir zaman sudah dekat di depan kita, Pak. Dari mana saya melihat? Masyarakatnya sudah mulai banyak membangun masjid yang megah, tapi isinya itu juga. Berlomba-lomba hari ini, coba lihat di kota-kota besar, Pak. Enggak ada masjid biasa. Bahkan di kampung enggak ada yang jelek, Pak.
Tadi malam saya ceramah luar kota itu Pak. Masjidnya 28 kali 30, paling megah. Saya tanya, oh subhanallah Pak Imam, masjidnya cantik sekali ini Pak Imam. Berapa tahun ngebangunnya? 5 tahun kami ngebangun Pak Kiai. Alhamdulillah seindah ini Pak. Dari mana uangnya Pak? Ini tidak ada 1 rupiah pun bantuan pemerintah, kami swadaya sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini bagus masjidnya ini. Berapa tahun ngebangunnya Kak? 2 tahun. Berapa M habisnya? 2 M lebih ya? Maksudnya 2 kali minjam gitu. Tapi problemnya bukan di masjid, isi masjid. Ustaz Modor, kalau sholat subuh yang jamaah di sini berapa? Hah? Ngade. Maksud apa aja nggak ada? Saya yakin masjid ini Bu pasti Abu Jeng sampai keluar. Karena masjidku Pak, Masjid Nurul Fajri, alhamdulillah Masjid Nurul Fajri itu salah satu percontohan masjid terbaik. Kula lambe mulai ngimamin neng masjid menika mulai tahun 2014. Saya adzan sepun kisah menika terus. Orang menika Pak. Dari umur 72 sampai umur belum Pak. Engki lagu sepun adalah pakun. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atau le tak lem dateng lalu le 10 menit turun nada Pak. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oleh 15 menit para akomat baru dateng orang. Nada cung turunan. Salatu wassalamu itu lid bi kulit. Mi jantoron banadan aku. Coba ikut hibin pegelo iku. Engkau itu nak lah belum tahun seadan iku. Kin lah pakku nari yetok si nyongot iku. Ku bedu wajah-wajah baru iku. Loh, padahal Gusti Allah Subhanahu wa taala kurang apa coba Pak? Kurang apa Allah ngasih kula kali panjenengan sedanten iki lho. Kurang napa Allah saya paring dek kuluban sampean? Coba bangun pagi dalam keadaan sehat, nafas tidak perlu beli. Tuh banyak di rumah sakit, orang mau nafas saja harus beli oksigen Pak. 1 tabung oksigen 500 sampai 700 ribu. 1 hari butuh 2 oksigen. 1 hari untuk beli nafas 1.400.000 kali 1 bulan. Bangun subuh-subuh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ceka sepuh pas atuh Allah, alhamdulillah ya Allah ki odi bersehat selamat ya Allah. Banyak orang sandi PC rumah sakit tak bisa nyabu ya Allah. Nah pun turun dari tempat tidur melangkah dengan kaki yang sehat, alhamdulillah ya Allah. Soko ki kuat ya Allah, ceka dari kenangan tedung gitu ya Allah ki kuat. Badai tetangga kula seminggu lengeter ya Allah. Kurang apa kata Allah? Pandangan mata masih sehat dan kuat. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pandangan mataku masih sehat ya Allah. Langsung ambil air wudhu, salat menghadap kepada Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat sehat dan nikmat hidup. Sederhana Pak. Ini air apa nih Pak? Boleh minum ya? Saya tak ada senyoro apa gila? Kula yang matur Pak, tak ada senyoro kita ada Pak. Ada lagi? Oh minta berarti kula Pak. Tinggal bi kula tes saus. Bismillah. Mungkin nih kalau para bulan pasah. Saya nggak jaga ibadah. Mungkin bulan Recep tanggal 16 ki. Iman 16 atau masuk 17. Berarti sekejap lagi masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk Sya'ban. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sedih setelah Ramadan itu 6 bulan lamanya Pak.
sahabat-sahabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan lamanya bersedih karena ditinggalkan Ramadan. Tetapi 6 bulan berikutnya sebelum masuk Ramadan, sahabat nih gembira semua, seneng kapi. Bu, keperengi luar bu, kedengaran tidak di luar bu? Bu, nih kepasaan lah parah bu, korang sebulan setengah, layap siap pasaan sambian, beres aman, air kalengan aman, yo, baju baru aman, yo pak, gini ngaki pak, membepet selancar kapi, nih kalau madu ring jantan nih gini. Orang jantan lebur ke lagi benar satu pak. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, wow beci ke lagi nah. Mau nari satu baik kepi. Kalau telok satu lagi nih jagain, jaga kak. Apa le pejeng, tahajud, pola rezekinya lancar itu. Ceng le tahu cara satu. Can lagi nemi burun nak kakek jaga nang kau kalau telok. Eko can Ustad Mahdar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kak. Orang saya ambil yang tahajud malam jaga. Senengin bi Allah kak. Kenangan salpa kak. Rezekinya lancar. Pola bi Allah rinti andi rezeki senyaman kak. Jangan lagi. Aduh tersampet bi petang bini tu makrun burun nego pun habis salat tahajud nunggu subuh, sambil nunggu salat subuh baca Quran bersama dengan suami, lepas salat subuh masih melanjutkan lagi dengan zikir, pas nanti sekitar jam 5:30 ngobrol sama suami, kak sampai nasara pendan apa itu. Aduh ya mau nanti bini becek macam mereka pakai sepolong gua bini ya yang pangeran itu. Dari apa kak? Anu lederan, oh ya kak, pun. Pas di depan pintu jam 7 sebelum jam 7 udah pesan sama suami, wahai suamiku tercinta, sebelum berangkat perbanyaklah berdoa kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, agar abang dilindungi oleh Allah dalam perjalanan, bukan hanya dilindungi secara fisik, tapi Allah melindungi abang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Salpa andi bini ngariye ko. Andi dolil lah bulan eko. Pola mangkat lagi nah. Kol empak biasa nade pak kecompo lala mereseng. Aduh, dem batang laki ko. Cek lain dalam mulai kepi ko. Lapan lakon lemak deting lagi nah. Saya tanya aki beni mari apa jeng. Munik bini kulu sampai nade pak kecompo saya tanya ki apa jeng kan salpa bu. Kak lastari apa jeng kak? Kan nyaman. Romo-romo patah nang si culaki. Apa le? Le. Eko. Ada satu reka eko. Mi pahamin teh aduh. Aro bini napa modер geleng anyar ka eko. Engko lebur eko. Marabu. Tabuna Allah man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang laki orang bini si iman ke Allah, ajaga pejengah, ajaga ibadah, ajaga amal salihah, Allah jamin kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Rezekinya memang tidak banyak, tapi hidupnya tenang, adem, tentrem dan ayem. Mergo nopo? Mergo ngejaga salatipun. Salatnya dijaga. Kalau kita sudah menjaga salat kita, insya Allah Allah akan menjaga dan menjamin hidup kita. Memang apa yang kita punya tidaklah banyak, tapi walaupun sedikit ada barakah di dalamnya. Makna barakah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dan kebagusan dalam setiap perkara. Contoh guru-guru kita, contoh ulama-ulama kita, kehidupannya biasa-biasa saja, tapi sungguh sangat luar biasa.
Kenapa ibadah dijaga, amalnya dijaga, salatnya ditetepin, zikirnya tidak dilupakan, sedekahnya tetap jalan terus. Allah kirimkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi kalau sudah berbalik arah, kata Allah, kalau sudah tak mau salat, sudah lupa kepada hukum Allah, sudah tidak lagi baca Quran, sudah tak lagi mau zikir, sudah tidak lagi mau berbagi kepada sesama hamba-hamba Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang sudah berbalik dari arahku, kata Allah, pejeng letak pejeng, apa salat tak apa sah, zakat tidak zakat, zikir tidak zikir, bersedekah tidak mau lagi, tidak mau dengan orang lain. Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka ancaman Allah, hidupnya pasti susah, rezekinya pasti sulit, pun walaupun banyak uang, tapi hidupnya tidak pernah menemukan ketenangan, apalagi kebahagiaan. Banyak orang soki pesena banyak, dunya naman keaman, rumah bagai istana, kendaraan paling mewah dan megah, pakaian paling necis, tapi kehidupannya tidak pernah kenal kata bahagia. Kenapa tidak bahagia? Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka. Allah jadikan hatinya sempit, pikirannya kacau, hidupnya tidak pernah tenang karena lupa kepada Allah dan hukum-hukum Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ancaman Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang paling bahaya bukan di dunia ini, kata Allah, tapi kelak di akhirat Allah kumpulkan mereka dalam keadaan mata yang buta. Protes mereka sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Rabb, kenapa hari ini engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta, ya Allah? Waktu hidup di kampung Separit Madura, ya Allah, mata kami melihat dengan jelas. Waktu hidup di dunia kami dapat membedakan mana merah, mana kuning, mana hijau. Kami dengan jelas menatap dengan kedua mata kami, ya Allah. Kenapa engkau kumpulkan kami hari ini, ya Allah, dalam keadaan buta, tidak melihat apapun? Tegas Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu aku kirimkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalian, diganti oleh sahabat, sahabat wafat diganti oleh tabi'in, tabi'in wafat digantikan oleh tabi'ut tabi'in, wafat semuanya diganti oleh kiai, diganti oleh para guru. Datang ustadz-ustadz di pondok pesantren Al-Hasani, ada di pondok pesantrennya Ki Munawwir, tapi kalian pura-pura buta, tidak melihat itu, kata Allah. Maka aku balas perlakuan kalian, kata Allah. Dulu kalian pura-pura buta, maka hari ini aku kumpulkan kalian dalam keadaan benar-benar buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Proses ini tidak terjadi dengan tiba-tiba, Pak. Hidup kita ini ada tahapan-tahapannya, Pak. Kita hidup dimulai dari kandungan ibu, 9 bulan 10 hari dilahirkan, kemudian dijaga dengan baik oleh ibu dan bapak, diberikan makan, diberikan vitamin, diberikan semuanya, sudah besar, dimasukkan ke sekolah, dimasukkan pendidikan, sampai kemudian besar dan dewasa dan kemudian menjadi tua. Apakah kita mengira bahwa itu tidak dicatat oleh Allah? Apakah kita menyangka Allah tidak akan bertanya tentang semua itu? Ini ada Pak Kades, Pak. Beda Pak Kades. Oh, wakil Kades. Tadi Pak RW, Pak RW. Pak RT beda. Setiap giliran Pak RT ya. Arya Pak Kades tak ada. RT na gue saya Pak Masa setia. Saya nggak Pak RT, siapa aja Pak RT. Boleh banyak.
Aduh merangkap jabatan ya. Ada yang nampu lapor lagi ke KPK ya. Ada indikasi ya. RT panjenengan gitu. Berapa gajinya Pak? Tak gaji Pak. Tak gaji. Beda. Kenapa Pak? Marah apa kebele. Nanti lambe pada Pak RT ngadep ke RW. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Oh sampean Pak RT. Ji. Lunggu monggo. Apa Pak RT? Begini Pak RW. Ini kan ada program yang kemarin. Program apa Pak? Yang BLT. Oh BLT. Iya. Ini catatannya yang bisa nerima 50 orang di kompleks saya ini, di RT saya. Oh iya. Satu orang berapa? Berapa BLT itu? Masa tahun nih Pak? Hah? 300.000 ya? Ada yang dapat Pak? Berapa sih oleh BLT Bu? Beda Bu? Jadi gimana kata Pak RW? Ya begini Pak RW, ini kan dari pemerintah 300.000 Pak. Ini bagaimana ya Pak ya? Saya minta pendapat Bapak ini. Oh apa itu Pak? Berat saya ngomong Pak. Ya ngomong-ngomong aja Pak. Ini kan menyangkut administrasi. Wow apa administrasi apa Pak RT? Kalau ini Bapak berkenan kita potong 20.000 per orang Pak. Jadi yang nyampe ke masyarakat 280. Tokrocot RW. Oh enggak boleh Pak. Itu haram. Itu uang rakyat itu. Enggak boleh dipotong. Kalau 300.000 harus sampai 300.000. Wah keren Pak RW-nya Pak. Tegas. Nyari akal boleh RT nah. Kalau 30.000, oh enggak boleh, itu makruh Pak. Tadi haram sekarang jatuh ke makruh. Karena naik 30.000 Pak. Du boleh ibu haram telah boleh makruh. Kalau dipotong 50, itu baru halal itu Pak. Saya ingat ya RT. Cik margane besi seken ibu baca darwi malaikat Pak RT. Bagus nyari selain. Lah ini penting Pak. Karena salat kita itu juga disebabkan apa yang kita makan Pak. Maka secara fikih bahwa yang harus suci dan bersih itu adalah pakaian. Salah satunya. Lah pakaiannya ditanya sama Allah. Faris bin Kamil, Anda sholat Jumat siap ya Allah, labbaik wa sa'daik ya Rab. Baik. Dari mana Anda dapat beli baju itu? Saya bekerja ya Allah. Di mana? Di PT Pelindo Pontianak ya Allah. Bagian apa? TPK ya Allah. Apa TPK? Terminal Peti Kemas ya Allah. Saya tahu. Kok tahu Ustaz? Karena saya juga di situ Pak. Saya ngajar di Pelindo itu 12 tahun lebih. Oh ya, memang pekerjaanmu halal, tapi prosesnya tidak baik sepertinya ini. Eprek sebi Allah. Oh, ternyata gajinya saudara Faris ada yang bermasalah. Di mana ini? Wow, ada kutipan-kutipan tidak jelas kata Allah. Coret merah. Minggir dulu. Datang yang berikut Ustadz Muhdar. Siapa nama Anda? Muhdar ya Rab. Di mana tinggalnya? Parit Madura, Desa Madusari. Jabatan terakhir RT. Wah bagus ini, salatnya bagus, zikirnya bagus, puasanya bagus. Wah ini ada yang merah satu ini. Mundur dulu ini. Ini apa ini? Anu ya Allah, dulu dapat anggaran. Anggaran apa? Anggaran jalan ya Allah.
Itu beda semen dua kening kibo ya Allah. Amu minggir. Ya, ini siapa? Abdul ya Allah. Apa kerja Anda? Sawit ya Allah. Oh iya. Salatmu bagus, sedekahmu bagus, bertetanggamu baik, dengan istri dan anak-anak bertanggung jawab, anakmu masuk pesantren semua. Tunggu dulu, ini kok ada yang merah ini? Iya ya Allah, saya bacakan yang merah. Kerjaan kamu di sawit itu bagian pupuk. Iya ya Allah, kerjamu seharusnya memupuk semua pupuk sampai habis. Kenapa ada sisa 20 kilo kamu bawa pulang? Pola beda mak. Kampung sebelah banyak mak. Saya jelasin nggak boleh pak. Dan itu jadi sebab. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Manusia, kata Allah, apakah kalian mengira aku menciptakan kalian itu sedang bermain-main? Dan apakah kalian menyangka amal dan perbuatan kalian tidak sedang dilihat oleh Allah? Dan kalian apakah tidak pernah berpikir setelah hidup akan ada kematian, kembali pulang menghadap Allah, harus mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu? Seteti laki bertanggung jawab, yang jadi istri juga harus bertanggung jawab, yang jadi kiai harus tanggung jawab, yang jadi pemimpin harus tanggung jawab. Semuanya harus bertanggung jawab kepada Allah, karena tidak ada satu perkara di dunia ini, bahkan daun yang jatuh, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Daun yang jatuh itu pak, menit keberapa, detik keberapa, semuanya dicatat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh dari tempatnya itu, dari ranting, dari dahan, melainkan Allah sudah mencatat dengan sebaik-baiknya. Itu daun. Bagaimana dengan hidup kita? Katina pauding kula sareng panjenengan ngiring. Napa boleh mangkin lah para bulan pasah. Bulan Rajab itu bulan untuk memperbaiki amal. Bulan Sya'ban bulan untuk memperbaiki hati. Sedangkan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki ruhaniyahnya. Mantermu keh kula sareng panjenengan sedaja paring nasihat sareng Allah Subhanahu wa taala. Bisa apa sah, bisa nyampurna aki pasah, bisa maca Quran, bisa banyak sedekah, pas nambahi amal sesoleh melalui apa bojong tarawih. Ketur engke pak, emak kama asal sore ngapa sama mereka ketur pak. Tapi alhamdulillah mungkin pak, luar biasa sekarang pak. Di mana-mana, hampir di seluruh masjid itu ada kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan mereka kan saya, anak saya tak sempat masuk pondok, pengaji boleh ke masjid bulan Ramadan, pepolong boleh ke masjid, kempok boleh ke masjid. Karena mungkin ini bahaya anak kuluban panjenengan asal naku HP pani. Nah ini untuk ibu-ibu, ibu ada yang pegang HP bu? Ada yang pegang HP? Ya baik. Pola ngomong royan. Rasanya ngomong ya. Pak, sampean punya HP pak? Punya HP. Kapan terakhir kali buka HP? Barusan. Aduh saya jujur ya. Baik, barusan terakhir buka HP. Pertanyaan kedua, kapan terakhir buka Quran? Ajakin noro tahlilan ya. Setiga hari yang lalu pula noro tahlilan ngarang. Apa dah halaman ya kan. Pak ngereng pak. Gula sareng panjenengan so pajak ondik mereka tentrem pak. Bajang jak kelopain maca Quran jak kelopain. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu dengan dua hal. Pertama bajang dubun Allah. Dubun Rasulullah bajang. Saya nomor dua jak kalau pain banyak maca Quran. Orang sebanyak maca Quran nanti tenang pak. Pikiran luas. Insyaallah odi tak gampang susah. Susah sekone awudu, mundut Quran, maos Quran, aman hidup.
Saya tidak perlu jadi contoh, Pak. Cukuplah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita semuanya. Rasulullah yang sesempurna itu, sholatnya selalu ditambah dan ditambah. Baca Qur'annya nggak pernah ngurangin, Pak. Nambah dan terus. Ini sudah berapa menit saya ceramah ini? Oh ya, baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum proses terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, saya jelasin secara sejarah saja untuk anak-anak ini. Karena saya juga punya kewajiban untuk menjelaskan dari sisi sejarahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu diawali oleh wafatnya dua orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wafatnya istri tercinta beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Orang yang begitu luar biasa membantu perjuangan Nabi. Sayyidah Khadijah itu adalah perempuan paling kaya yang ada di kota Makkah masa itu. Setelah menikah dengan Nabi, habis hartanya Sayyidah Khadijah karena untuk membantu perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Sayyidah Khadijah dikeluarkan dari kaum dan kelompoknya. Padahal Sayyidah Khadijah itu adalah dari kalangan bangsawan Quraisy. Tapi karena menikahi Rasulullah, menikah dengan Rasulullah, kemudian masyarakat yang ada di sekitar kehidupan Sayyidah Khadijah menjauhi beliau. Tapi Sayyidah Khadijah tidak pernah patah semangat. Sayyidah Khadijah malah semakin mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah pamannya yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Memang nyata-nyata Abu Talib tidak beriman kepada Nabi, tidak mengimani risalah kenabian beliau. Tapi faktanya Abu Talib itulah yang menjamin dan menjaga keamanan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan pertama karena wafat istri tercinta jelas. Karena Sayyidah Khadijah, ketika Nabi dalam keadaan susah, Khadijah adalah wanita pertama yang tampil dalam hidupnya. Ketika Nabi dalam kesusahan, Khadijah lah orang pertama yang memberikan rasa aman dan rasa tenang kepada Nabi. Yang tidak bisa dihabis fikir oleh Nabi, kenapa pamannya yang bernama Abu Talib yang menjaga Nabi, mengasuh Nabi dari usia 8 tahun setelah wafat datuknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib sampai menjadi remaja dewasa, kemudian menikah dengan Khadijah. Abu Talib adalah orang yang selalu tampil di antara kehidupan Nabi. Tapi kenapa Abu Talib tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang membuat hati Nabi sedih. Dua peristiwa, wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya Abu Talib, yang menyebabkan kehidupan Nabi begitu terpuruk hingga kemudian dikenal sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan hati yang luar biasa bagi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai Nabi dan sangat menyayangi Nabi. Kemudian Allah memanggil Nabi, menghibur Nabi agar hati Nabi tidak lagi sedih. Maka kemudian turun perintah salat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai bentuk agar Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, merasa terhibur, merasa dekat, merasa gembira, merasa bahagia. Maka kemudian perintah salat ini diperintahkan bagi kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keluar dari kesusahan hidup, jalan keluar dari kesedihan hidup. Maka bagi orang-orang yang salat, insya Allah hatinya akan penuh kegembiraan. Jak samar kena odik mak. Odik bener kata abid. Odik bener kata abid. Kem pada teh pangki mak. Makin ki sehat. Oh, tenang, saya masih sehat. Saya masih muda Ustaz. Masih kuat. Engki makin Pak. Odik sekejap Pak. Cuma sekejap mata. Orang Malaysia cakap hanya sekejap mata aja. Bila masa Allah nak, oh dah selesai kita punya urusan. Tak ada masalah bagi Allah. Bila masa Allah nak dengan kita ni, selesai hidup kita. Jangan kita pernah nak berfikir bahawa besok saya masih nak hidup lagi. Kok bisa bahasa Melayu Pak Ustaz? Oh, kau lebih biasa ke Malaysia Pak. Orang Malaysia awal mula kaget tengok saya Pak. Saya ceramah kat Malaysia tu, orang Malaysia kaget.
Ngapa tuan guru bisa cakap bahasa Malaysia katanya? Dia kata, wah tak payahlah, bahasa Malaysia ni bahasa gampang, tak susah. Padahal dia tak tahu Pak, sebelum saya berangkat ke Malaysia, ceramah di beberapa masjid di Malaysia dan beberapa kawasan, saya 4 bulan nonton film Upin Ipin. Allah hari bisa kalah kali bereng Malaysia anggore. Akhirnya kula 4 bulan, anak kula sepaling kini umur belum tahun tak kerja. Bi, ngapa bi nonton film Upin? Diam kau. Ini tonton budak kecil be, diam kau. Kau ni tak tahu masalah Abi ni. Abi ni nak cakap makak Malaysia ni. Orang sana tanya, tuan guru orang Kuala Lumpur? Orang Kuala Lumpur. Tak jawab, aku pemoleh. Jawab kau tu ngomong. Kan Kuala Lumpur cak Madura na celot, Pak. Meranti kampung gula kan celot kapi, Pak. Oh, jadi tuan guru Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Karena meranti kan celot kapi, Pak. Beda cerita orang Madura alako ke Malaysia. Kikir ke kancana margane kocak Malaysia kota bagus. Pak Kikir pakai bahasa Indonesia tapi dengan cara Madura. Saudaraku, katanya Malaysia itu bagus, tapi tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Cek mulai saya naik bis. Cerita perjalanan di Malaysia, Pak. Cek mulai saya naik bis itu. Dari mulai kenaikan sampai keturunan, aku tidak mendapatkan kedudukan itu. Maksudnya mulai dari naik sampai turun tak boleh ketujuan nih, Pak. Mulai dari kenaikan sampai keturunan tidak mendapatkan kedudukan nih. Sekali turun kena kecelot, sekali turun langsung ke tanah air nih, Roban sekali turun kena ke aing nih, Pak. Leni ke Pak, ngereng kulben panjenengan orang Indonesia ini Pak, hidupnya paling santai di dunia Pak. Kalau di negara orang, saya ceramah ke negara orang itu sibuk semua di negara orang. Tapi kalau orang Indonesia santai Pak. Ada masalah apa saja, tinggal telepon warung kopi. Di mana ke? Cek nih potong kopi. Dia nak warung kopi. Masalah apapun selesai di warung kopi. Sampai berpolitik, mari burung kopi Pak. Sampai gue heran, lu mat. Kaki dari kol berempe dinari mat. Aduh, hula pandang dari hilak ko kiai ko. Tak boleh mat. Akalam pisa kecil kan lah. Kula ban sampean ni ki aman ni bangga ni, bangga ki. Ki aman gitu nih Pak. Tapi mulai Pontianak Pak, tak aman Pak. Lebodo boy masalah. Kula ban sampean ni kampung ni ketenang. Andi PC, aman. Tapi mau Pontianak tandi PC Pak, aduh kayak cetak Pak. Tapi bedeh neng kampung pada ondung kia Pak. Pasirah, nih kan nih. Gimana wir nih? Berapa santrinya kiai? 100 lebih. Bayaran per bulan berapa? Nggak ada bayaran. Nggak bayar. Kule andi alek du popok. Muka poduk. Santren lebih 600. Per bulan majar 300 untuk DR. Pentanggal petele Kornel pun hula. Assalamualaikum Kak Tuan. Apa le? Waalaikumsalam. Anu Kak Tuan mangkin tanggal petole kor. Harap le. Engki bitong Kak Tuan. Fajaran santai 300 untuk DR. Bulan mangkin 100 orang tak majar Kak Tuan. 300 kali 100 apa Pak? 300.000 kali 100 orang. 30 juta. Sebulan mun sampai 100 orang tak majar Kak Tuan ni ke 30 juta Kak Tuan. Pan akhir bulan ondung kiai ni Kak Tuan ni. Mun pas 200 orang si tak majar Kak Tuan. Kali 2 bulan Kak Tuan kepelengan Kak Tuan. Nah, tadi jak manyaman tadi kiai. Takut tadi ondung kia pakai sampean lagi. Mun benih karena sebab yakin ke Allah, tak mungkin muka pondok mak. Ada cerita orang muka pondok, orang madrasah panik ontong, tanya ke ustad. Zainullah saya nikah.
Ustaz besar ini. Ki jenengan yang pakai baju biru. Ya? Ustaz Zainuddin. Mun beni karena Allah tak kira ngajar nang madrasah. Mun beni karena Allah tak mungkin ngajar nang pondok, Mak. Ada apa, Mak? Berak, Mak. Panole setahun sepinter pemulih. Sepinter satu pemulih, satu bugang pemasok. Dia buang bunuh ngurus reng bugang, Mak. Tapi lo pergi sakit boleh, margana apa? Salah seko, nih guru nih saya kikirin. Sampai bihula. Teman-teman satu angkatan saya bagi yang Indonesia ataupun alumni Timur Tengah protes dengan saya. Kenapa sampean itu nggak buka pondok? Enggak, kok tak buka pondok. Ada apa? Enggak, kok beniring sabar. Kok beniring sabar loh? Tangan anak lima tak ngaji ke sengkok. Pengaji ke guru deh kapi, boleh kirim ke pondok. Orang ngajar dengan pondok mereka benih gampang, Mak. Gula ben sampean aja ke anak paling kuat, Pak Jem paling kuat. Kiai nang pondok bisa tidak bisa, kuat ndak kuat 24 jam jaga anak orang. Kayak pun ki salah boleh. Bener Pak Kiai. Macam mampu tadi Kiai lego nih. Nggak bisa, Mak. Kalau tidak didasari ikhlas karena Allah nggak bisa jadi kiai di pesantren. Berat, Pak. Jaga anak orang 24 jam. Hitung-hitungannya nggak ada, Pak. Anak pinter, anak alim dibawa pulang. Yang untung ibu bapak. Lah kiainya dadah selamat tinggal. Madrasah pada. Ini kan benar madrasah. Ada berapa puluh orang yang belajar di madrasah ini? Asal sudah pinter selesai ibu boleh, Mak. Tahun baru kirimi boleh saya miro anro. Mun beni karena sabar karena Allah, mun beni karena niat hak lillahi taala, mun beni karena sebab melanjutkan risalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin madrasah ini masih berdiri. Mestinya kita bersyukur, alhamdulillah pada madrasah ya Allah. Tidak perlu jauh-jauh saya ngirimkan anak belajar alif ba ta tha jim. Kirim ke madrasah, tapi lo berguru ne jaga, Pak. Paham, Pak? Paham gi? Kule akan temun setahun sekalian. Ini Peleman lagi kan tak mungkin tak salim gula, Pak. Kan tak mungkin tak gimana tuan. Ini mun tak salim apa Peleman teman tuan. Sekolah saya kebeter ke ustaz saya kinta. Penoleh sampean acabis ke ustaz, Pak. Saya ngajar putrana sampean, penoleh acabis, penoleh asalaman. Cik asalaman loros, Pak. Agak pebilu pecekak. Mangken surya telah pelolema, Pak. Mune salim hidup polo lagi cappuccino, Pak. Toron 15.000 saliman toron tadi rokok janda, Pak. Kan ada rokok janda mangken. Bi gule pakai ngak anak gule senga jong, senga jegena jege kuruna. Jege kuruna saya pondok, jege kuruna saya madrasah, jege kuruna lambak saya ngajari bak na ngaji. Saya maksud jege benih pas tunggu 24 jam nak. Sambil bas abes kuruna, mun kuruna kita bisa beli sepeda motor. Sambil pikir, oh, apa tang guru minta bisa beli sepeda motor. Oh, mungkin rezeki kita cukup. Sambil abes kuruna. Mun guru dak rokok, beri rokok surya, setir rokok naube, oh tang guru mungkin rezeki agak kurang. Entare nak sambil salimin, salim apa cekak cepah peloros. Leki pecekak 1.000, kan iku bi guruna, alhamdulillah 2 hari aman de surya ya iku. Lalu gula lillahi ta'ala, Pak. Saya ceramah kemana-mana tanya dengan asisten saya. Saya ceramah sama dengan apa yang saya sampaikan ini. Jaga, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang tidak berharta. Rasul sallallahu alaihi wasallam perjuangannya nggak punya uang,
Tapi yang menjamin siapa? Sahabat yang kaya, Pak. Siapa? Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, hartanya yang puluhan triliun. Ada sahabat Utsman bin Affan yang hartanya di atas 8 triliun. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang hartanya ratusan miliar. Aman perjuangan Nabi. Lah mestinya kita sebagai wali santri faham akan kondisi itu. Alhamdulillah ya Allah, kinawir kita cuma ngajar lah kono ya Allah. Motong letak motong, sawit tandi sawit ya Allah. Tapi mimpi bisa sehat ya Allah. Macam tak turun sekali kilun ya Allah ya. Ini kebenikan banyak pesen, nang mah tenang. Mi tenang. Cuma ke Allah, Pak. Engki pan tanggal 20 tanggal 3 korpet tengah lam, Pak. Thank you Kiai. Hari di mapole riyon ne ko. Lah nika Pak. Millan aku leban panjenengan andi rezeki. Supaya bisa nyampurnaki ibadah, nyari rezeki si halal, angku untuk ibadah ke Allah. Lebih na bagi ke agama. Bada pondok, bada madrasah, bada yatim piatu. Ada orang-orang fakir miskin yang siap menerima bantuan kita. Insya Allah hidup kita akan lebih aman dan makmur, Pak. Saya yakin dan percaya, karena ini sudah agak siang. Pola jemaah mulai lebihnya anu tangki. Tahu kok ki abeli ke ladang hari mangken nang hari Minggu. Para bapak para tretan sedanten ingkang kula mulyaken, manter kula sareng panjenengan sedaya paring nasihat zahir batin. Bisa kuat ala ku ibadah, bisa gampang asolat, bisa gampang apasah, mun andi rezeki cek kelopain para tetangga. Nah, takok beda tetangga sekita oleh rezeki nang ari mangken. Ibu, kalau ini mumpung bulan baik, pilih antara dua doa saya. Apakah ibu minta didoakan kaya tapi tidak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Kaya bahagia, mau cek bener yang dinaria. Pilih antara dua. Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia. Kaya bahagia ya. Olah pada bini bu. Kule jarang ngangkui songkok jeleng mantuan. Pernah kejadian kule nyabe pese 300.000. Ngetes nih bini. Katanya perempuan itu penciumannya kuat, Pak. Saya dengar itu perempuan itu penciumannya kalau sama uang itu tahu. Iya bu. Aduh, episode lagi mulai jawab betul ya Pak. Jadi suatu hari pulang jam 1 malam saya simpan uang 300.000. Nih bini jagana langsung senikah. Pon, saya yakin uang 300.000 pasti tidak ketemu. Sabe lo berapa jang sopu bini gue yentarin. Bi, lastare sholat, mare. Mi asarin boleh ngantok. Songkok paniki hibah mak. Tak kuben pesena. Astaghfirullahaladzim mati gore. Pai keluar nih bini gue kan ring Sunda. Ini uang apa bi? Uang apa mi? Ini uang apa? Uang yang 300.000 dikeluarin Pak. Ini uang apa ini? Bi gue jawab ya Cia, itu uang naas. Kok uang naas? Ya udah diumpetin masih ketemu kan naas itu. Tetimun kering bini penika Pak. Indra penciumannya hebat Pak. Kuat. Lepas nyabe sampean PC temu Pak. Tak kira saya temu. Ngetes kedi. Insyaallah temu ring bini penika. Dari ujung ke ujung yang gigil lepas ada Pak. Saya nomor 2 ring bini mun letep angkikir cek laben. Bagaimana cara menghadapi istri yang sedang marah Ustaz? 3. 1, diam. 2, diam. 3, diam. Orang laki jawab 10, din reng bini lah 100 Pak. Thank you Bu. Lebih apa saya ketunging. Rupanya menurut ilmu kedokteran, nih menurut ilmu kedokteran sebagai penutup, kenapa istri kita itu cerewet?
Karena setiap hari ada 20.000 kata yang berputar di kepalanya. Kalau 20.000 kata tidak diucapkan, maka dia stres, Pak. Maka tak heran mun ring bini ampo cele aji cananan ya. Mata cele perah 20.000 kata, Pak. Kalau itu tidak dikeluarkan dan diungkapkan, Ustadz, bahaya. Maka banyak perempuan itu depresi. Maka kalau ada istri yang sedang marah, istri yang sedang ngomel-ngomel, letorot, Pak. Kapan berhentinya? Leki padalah soambu tibi. Leki laban, Pak. Jadi, Bu, sebagai penutup, mudah-mudahan Ibu bisa beramal solih, bisa abajang sehosok, bisa abajang setentrem, bisa maus Quran, bencak kelupain sodakodah. Orang udi cerai orang cerai tak waris tak oleh kolak. Mau lihat kolak, kirim kolak kon pipin enggak, talem. Orang cerai apa nih? Ampun notop labeng. Mana notop labeng? Sangka saya ketemu ina boleh. Misal saya kena teman boleh. Sangka saya ke kopi. Mak sangka saya ke kopi. Gula larang. Gas naik. Pon paling gampang. Odi berjember. Ketemu ben orang lain mesem. Mun tak bisa sedekah selain cukup mesem. Insya Allah odi sehat berselamat. Rezekinya lancar. Nak potoran insya Allah teti anak sesoleh ben sesoleha. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Benar itu datangnya dari Allah, sementara salah itu datangnya dari saya pribadi. Oh, tadi selain dari saya pribadi saya mohon maaf, terutama para ketua-ketua dan imam masjid, para ustadz, para kiai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Sebenarnya saya masih agak capek ini karena tadi malam kita pulang jam 2. Kita pulang jam 2, istirahat, subuh bangun. Tadi Ustadz Faris datang ke rumah, saya masih baru bangun itu, Pak. Insya Allah malam ini kita istirahat karena besok kita harus ke Kota Mempawah 3 hari berturut-turut. Dan insya Allah nanti jadwal kita itu baru selesai di bulan awal Ramadan. Istirahat selama 2 hari, selepas itu kemudian melanjutkan kembali. Saya hanya minta doanya saja, Pak. Kulanya onat hu dari panjenengan setuju. Manter betan kau lagi untuk paling nasihat berselamat, Pak. Wah, perjalanan dakwah itu biasa, Pak. Dakwah itu disukai biasa, dibenci itu juga biasa. Saya itu, ini hanya cerita saja. Saya itu kan ada channel dakwah, Pak. Saya ada channel dakwah yang hari ini ada kurang lebih 200.000 pengikut itu. 200.000 pengikut di media sosial, di semua media itu. Ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Saya dicaci maki sudah biasa, Pak. Gula mereka celai caci lebih biasa, Pak. Tapi nggak usah didengar, nggak usah didengar. Lah tahu sakit kayak ngaki, Pak. Karena saya berkeyakinan selagi apa yang saya sampaikan hak niatnya karena Allah, Allah pasti menolong saya. Engki mungkin males ini noreng pun tak sempat gitu. Tapi tenang-tenang saja. Kenapa saya tenang-tenang saja? Karena selagi dakwah saya tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah pasti menolong perjuangan saya. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إلهنا أنت ربنا وخالقنا وبارئنا ومصورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.